Ku beli kesombongan iparku. Karya Siti Rohmah. Bab 1. Mas, nanti ganti mobil ya. Aku ingin mobil Honda Jazz. Celetuk Mbak Dila pada suaminya di hadapanku. Dan Mas Arlan. Bibirnya bicara tapi matanya melirik ke arah kami. Apa maksudnya? Pamer. Iya sayang, besok kita ganti mobil. Apa sih yang gak buat kamu? Timpal Mas Geri, kakak dari suamiku. Kemudian gara-gara mendengar Mbak Dila minta mobil baru, mertuaku muncul dari kamarnya. Lalu ikut nimbrung bicara di ruang keluarga. Ya, kami sedang berkumpul bersama karena adik Mas Arlan yang bungsu akan dilamar. Kebetulan mereka juga membeli rumah di depan mertua persis. Kamu mau beli mobil baru, Geri? Kapan itu? Uang kamu banyak ya ternyata. Pasti karena Dila pandai mengatur keuangan rumah tangga. Nggak seperti Nilam yang kerjaannya belanja online terus. Sindir mertua tunggalku namanya Desti. Aku tinggal bersamanya maka ia tahu bahwa aku sering belanja online. Mas Arlan terdiam, tapi tangannya mencekal pergelangan tanganku. Kemudian membawa diri ini ke kamar. Sepanjang jalan melewati Mbak Dila berdiri, aku menyunggingkan senyuman padanya, pun yang dilakukan olehnya. Senyuman tipis seraya mengejek terukir di wajahnya. Setibanya di kamar, Mas Arlan mengajakku bicara empat mata. Tidak seperti biasanya, tatapannya kini disertai amarah. Uang dari mana untuk belanja online, Nilam? Tanya Mas Arlan dengan nada pelan tapi penuh penekanan. Aku terdiam, tidak menjawab pertanyaannya, sebab saat bersama dengannya di atas ranjang besi yang kuno ini, aku selalu menunjukkan padanya bahwa uang yang ia berikan masih utuh tak kubelanjakan. Uang aku, Mas, sewaktu kerja dulu belum kita menikah, kan masih tersimpan di tabungan. Jawabku agak santai. Mas Arlan menghela napas lega lalu menarik bibir tipisnya sedikit. Senyuman manisnya terukir merekah sambil mengusap rambutku. Aku pikir kamu beli online itu uang dari mana? Aku takut kamu minta sama orang tuamu. Jawab Mas Arlan. Enggak kok Mas, jangan khawatirkan itu. Aku masih menghormati kamu sebagai seorang suami, jadi tidak akan meminta sesuatu yang membuat harga dirimu jadi rendah. Timpalku lagi. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak sebelum acara lamaran les Hesti dilaksanakan. Meskipun hanya merebahkan tubuh ini di atas ranjang sambil bermain game di ponsel masing-masing. Malam pun tiba, orang yang akan menyematkan cincin di jari manis Hesti telah datang bersama kedua orang tuanya. Rona kebahagiaan terpancar di mata Hesti. Terlebih orang yang akan mempersuntingnya jelas asal-usulnya. Ini adalah kebanggaan tersendiri untuk sang mama. Kedua belah pihak menikmati suguhan yang ada. Setelah itu mereka membicarakan akad dan resepsi. Tanggal yang akan ditentukan yaitu sebulan lagi, tepatnya bulan Juli setelah Hari Raya Idul Adha. Setelah mereka pulang, kami berkumpul kembali. Mama mertuaku berada di tengah-tengah. Ia bicara pada kami semua. Kalian tahu kan biaya pernikahan dan resepsi itu sangatlah mahal. Mama ingin anak perempuan satu-satunya mewah resepsinya. Tidak ingin seperti kamu, Nilam, menikah saja numpang di sini. Orang tua macam apa tuh kedua orang tuamu? Tukas Mama Desti. Mas Arlan terdiam hanya menggenggam tanganku. Aku nyumbang 20 juta untuk pernikahan Hesti. Kamu berapa, Lan? Tanya Mas Geri dengan disertai dagu mendongak. Aku hanya punya simpanan uang 5 juta, Mas. Jawab Mas Arlan. Jelas ia tidak memiliki banyak simpanan sebab uang gajinya diberikan padaku 5 juta. Untuk mamanya 3 juta, sisa 2 juta untuknya. Mas Arlan tidak pernah mengutak-ngatik pemberiannya terhadapku. Tuh kan, kamu tuh gak punya simpanan banyak. Istrimu pasti nih boros banget. Padahal tinggal bareng mama loh. Celetuk Mama Desti lagi. Padahal tinggal bersamanya pun semua aku yang beli dari uang 5 juta yang diberikan oleh Mas Arlan. Namun Mama Desti tetap membandingkan aku dengan Mbak Dila, istri dari anaknya.
Mah, selama ini kita kan makan dari uang Mas Arlan, Mah. Timpalku. Allah, diam kamu, nyerocos mulu, ucapnya dengan nada ketus. Mas Arlan memintaku untuk tidak melayani mamanya. Ia memberikan kode dengan mengusap pangkal pahaku. Hari yang ditunggu iparku telah tiba. Mobil impiannya datang. Mobil merek Honda Jazz terparkir di pekarangan rumahnya yang memang berada di depan rumah mertuaku. Nilam, fotoin Mbak dong, pinta Mbak Dila. Aku menghela napas kasar lalu meraih ponsel dan mengambil foto terbaik saat ia berada di sebelah mobilnya. Lalu menyerahkan kembali pada Mbak Dila. Makasih ya, kamu kapan sih punya rumah, punya mobil? Numpang terus apa nggak malu? Mbak Dila tidak hanya pandai menyinyir, ia juga pandai nyeletuk kata-kata yang menurutnya baik. Aku tidak terbiasa menjawab sindirannya, hanya senyum yang aku pancarkan sambil balik badan lalu masuk. Namun kali ini wanita yang baru saja kredit mobil itu sangat keterlaluan. Ia menarik rambutku ketika tidak menjawab pertanyaan yang ia lontarkan. Kalau orang nanya tuh jawab, celetuk Mbak Dila. Aku pun sontak melepaskan jambakannya lalu balik badan kemudian melihat wajahnya memerah dengan bibir dilipat. Matanya pun terlihat membulat. Mbak, aku gak beli mobil atau rumah, itu bukan urusan Mbak. Urus aja suamimu Mbak. Tanya itu uang dari mana kok bisa banyak dapatnya? Uang haram atau halal? Pertanyakanlah, sindirku gantian. Sialan kamu Nilam, hardik Mbak Dila. Kemudian ia masuk ke dalam rumahnya sambil menghentakkan kaki dan disertai decakan kesal terdengar di telingaku. Aku masuk ke rumah, ada mertua yang sedang berdiri sambil melipat kedua tangannya. Kamu bicara apa pada Dila? Kenapa dia langsung masuk ke dalam begitu? Tanya Mama Desti seraya menuduh. Tatapannya seakan amat membenciku. Hanya mengingatkan, Mah, permisi, aku mau masuk, ucapku sambil menerobos ke dalam. Malam sudah larut, aku menyandar di bahu suamiku. Seperti biasanya kami bercerita sebelum memejamkan mata. Mas, kenapa sih Mama Desi sikapnya beda pada kamu dan yang dua anaknya? Maksudku Mas Gary juga Hesti, tanyaku padanya. Sesekali jari ini mengelus dagunya yang sudah mulai tumbuh jenggot. Aku juga gak tahu dek, pernah dengar dari tetangga katanya aku bukan anak kandung mama, cuma aku gak percaya sih dek, jawab Mas Arlan. Aku menyunggingkan senyuman. Kalau benar Mas Arlan bukan anak kandungnya, berarti aku harus mencari tahu keberadaan orang tuanya. Sekarang aku mau tanya ke kamu dek, kapan kita ke rumah orang tuamu? Sudah hampir 5 bulan loh kita nikah. Mereka terus yang kesini. Mataku seketika membulat mendengar pertanyaan darinya. Kapan? Weekend ini mau? Tanyaku padanya. Boleh, aku tuh merasa orang tuamu merahasiakan sesuatu. Benar gak? Tanyanya penuh curiga. Kenapa berpikir seperti itu? Tanyaku kini dengan posisi duduk di hadapannya. Aneh aja, nikah gak mau di rumahnya, lalu ngelamar juga gak boleh. Cuma kamu dan orang tuamu yang seperti ini dek, pungkas Mas Arlan. Weekend kita ke rumah orang tuaku Mas, jawabku singkat lalu menarik selimut sambil membelakangi tubuhnya. Kamu jangan marah sayang, aku cuma penasaran, lirih Mas Arlan. Sikapnya yang seperti inilah aku merasa nyaman dan jatuh cinta padanya saat magang di kantor milik papaku, Ruslan Aryadi, pemilik PT Chandra Sentosa, perusahaan turun-temurun yang akan diwariskan padaku dan suami. Jadi memang sengaja orang tuaku minta seluruh jajaran staf kantor merahasiakan kepemilikannya. Mas Arlan bekerja hanya sebagai staf biasa yang baru masuk bareng saat aku berpura-pura magang. Kami pernah duduk di bangku kuliah di fakultas yang sama dan aku jatuh cinta padanya atas kegigihannya dalam belajar. Mas, aku gak marah, sekarang kita tidur ya. Kamu sabar nunggu lusa, jawabku kemudian memejamkan mata. Sejam kemudian, aku menoleh ke arah Mas Arlan, ia sudah tertidur pulas. Aku pun segera mengambil ponsel dan menghubungi orang tuaku.
Halo Pah, maaf ganggu. Ucapku lebih dulu. Iya, ada apa sayang? Tanyanya padaku yang berada di seberang sana. Pah, Mas Alan minta ke rumah Papa, kan dia penasaran sejak menikah belum diizinkan singgah. Dari nikah loh Pah, protesku. Nanti tunggu waktunya, kamu bertahan dulu di sana. Yang terpenting sikap Alan baik pada kamu, perintah Papa. Aku terdiam dengan ucapannya. Tapi Pah, Mbak Dila semakin kurang ajar Pah. Semakin sombong dia. Timpalku lagi sambil sesekali mengamati Mas Arlan yang sedang tertidur pulas. Sabar nak, tunggu waktu yang tepat, kita akan beli kesombongan iparmu. Sahut Papa lagi membuatku berdecak kagum. Kalau ia sudah bicara seperti itu, artinya beliau sudah mempersiapkan kejutan.